Nah, setelah sudah dapat kriteria, nah tugas kita nih Bu, ini ada yang namanya value map. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Melani dalam channel YouTube Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Kali ini kita akan membahas tentang gimana sih supaya kita bisa mendapatkan hot button customer. Apa sih hot button itu? Ya supaya si customer mau beli produk kita. Nah, mau tahu lebih jauh, yuk kita simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Melani. Dan saat ini sudah ada bersama dengan saya Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo. Apa kabarnya Coach? Baik. Ya, sehat-sehat ya Coach, musim Amin. hujan ya. Ya, baru hujan. Oke. Coach, kali ini kita akan membahas tentang gimana menemukan hot button customer supaya Hot button. Ya, hot button supaya customer itu mau membeli produk kita. Nah, ini menarik ya Coach ya. Jadi mungkin sahabat sales juga bisa tahu hot button tuh apa sih? Oke. Terus seperti apa sih hot button itu? Hot button adalah istilahnya kita tuh pegang ekornya customer. Kalau customer dipegang ekornya, maka otomatis kita bisa jualan lebih mudah. Cara supaya kita pegang ekornya customer adalah yang harus kita lakukan adalah kita melakukan teknik pertanyaan tertentu sehingga ketika kita jualan kita bisa tahu bagaimana cara membuat mereka tertarik. Ya, jadi kalau hot button atau kata lain adalah value sebenarnya. Value. Saya ambil contoh. Hot button tuh value. Value. Value artinya nilai-nilai apa yang nilai-nilai dimiliki yang oleh paling si penting, customer betul. atau nilai-nilai apa yang harus diketahui si sales dari si customer. Nah, ini yang akan kita tanya. Oh, oke. Ya, ambil contoh. Misalkan ada orang kita jual apa properti misalnya. Ketika jual properti kita akan tanya kepada mereka apa kalau properti kita tanya, Bu, boleh cerita ke saya nggak? Apa sih kriteria yang paling penting buat Anda dalam memilih sebuah properti? Itu akan munculnya adalah hot button. Misal dia ngomong, oh yang penting buat saya lokasi. Yang kedua adalah dekat pasar. Yang ketiga, nah sampai dapat 5. Jadi hanya 5. Sebenarnya bisa banyak, tapi idealnya adalah minimal kita pegang adalah minimal 3, maksimum 5. Karena kalau kebanyakan akan mabok buat kita. Sebagai sales Ya, jadi anggaplah jari tangan kita nih 5 menggunakan ya. hot button customer ya. Bagaimana kalau kita misalkan juga misalnya jualannya asuransi, sama kita tanya apa sih kriteria yang paling penting buat Anda ketika memilih sebuah asuransi. Nah, itu biasanya Anda bisa tanya kepada orang-orang yang sudah punya asuransi. Atau itu berkaitan dengan kriteria, Bu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kita mencari berdasarkan value si customer secara umum. Misalnya tanya, apa sih yang paling penting dalam hidup Anda? Nah, misalnya dia ngomong, yang paling penting buat saya adalah keluarga. Nah, ketika kita tahu itu keluarga, maka otomatis kayak contoh Bu Ana jualan, maka Bu Ana jualan akan mencoba untuk ngomong tentang keluarganya. Jadi produk kita dikonekkan dengan keluarganya. Ke keluarga. Apakah kalau bilang keluarga, kemudian kita tanya, anaknya siapa namanya? Laki-laki, perempuan, umur berapa? Kenapa keluarga penting? Nah, ketika dapat, kita berjualan dengan menjelaskan benefit-benefit kita diarahkan ke keluarga. Itu yang disebut produk apapun begitu ya. Nah, ini pertanyaan agak tricky nih, Bu. Nanti ada kemarin soalnya ada yang nanya ke saya gini, masa saya jual beras juga perlu nanya itu? Nah, itu kan susah jawab. Jual beras kemudian jual apa air aqua galon kan nggak bisa, Bu. Nah, berarti ada sahabat sales yang bertanya yang sama seperti yang saya tanyakan ya. Jadi makanya kenapa kalau ketika beda kalau ditanya apa sih kriteria? Kalau kriteria mungkin bisa, Bu. Apa kriteria yang paling penting buat Anda dalam memilih beras? Itu mungkin bisa. Apa kriteria yang paling penting buat apa sih kriteria beras yang bagus buat kamu suka makan? Itu bisa. Kriteria apa yang penting buat saya? Air minum, dia bilang air apa aja nggak apa-apa buat saya, kobokan pun saya minum. Itu repot, Bu. Kalau kayak gitu repot tuh udah yang ngomongnya. Jadi mesti tahu kriteria gitu, Bu. Oke. Jadi kriterianya 5. Boleh ini 3 minimal 3, maksimum 5. 5. Nah, setelah sudah dapat kriteria, nah tugas kita nih, Bu, ini ada yang namanya value map. Value map adalah memetakan nilai-nilai itu. Jadi misalkan contoh ya, kita coba contoh. Ini saya contohin aja langsung ke ibu ya. Misalnya ibu mau beli, misalnya contoh mau beli mobil, anggaplah beli mobil. Nah, saya tanya sama ibu nih, Bu,
kriteria mobil yang idaman buat ibu apa aja, Bu? Yang pertama apa, Bu? Irit bensin Irit bensin. Yang kedua? yang bisa buat keluarga, bawa Bisa keluarga, gitu ya. anak dan sebagainya. Yang ketiga, Bu? Ya nyaman sih. Nyaman. Nyaman tuh definisi nyaman. Nah, ini kalau kita nggak jelas kita gali lebih dalam ya. Nyaman tuh definisinya apa, Bu? Berarti kalau ada seperti itu harus digali lagi gitu ya, Coach ya. Definisi nyaman itu? Ya kalau misalnya untuk anak-anak buat istirahat tidur gitu kan. Oke, jadi udah buat keluarga, nyaman, buat anak, buat tidur gitu ya. Ya, sebentar lagi saya jualan bus, Bu. Oh. Oke ya. Yang keempat apa lagi, Bu, yang paling penting? Itu aja sih. Nah, bertiga kan mereka. Nah, iya. kemudian saya tanya, kan udah ngobrol nih. Sambil ngobrol, kemudian ngeliatin mobilnya dan sebagainya. Kemudian saya tanya sama Ibu. Oh ini satu lagi. Kalau Boleh. bisa harganya terjangkau ya. Harga terjangkau. Dan kalau saya boleh tahu, nah dalil lagi karena harga terjangkau kan semua angkanya acak-acakan nggak jelas. Harga terjangkau itu definisinya apa ya, Bu? Ya sekitar kalau harga-harga mobil seperti Toyota gitu ya. Toyota berarti tergantung Toyota apa, Bu? Mungkin ya sekitar 100 jutaan ke atas gitu ya. Oh, 100 jutaan ke atas. Ya, sekarang mobil nggak ada yang 100 jutaan ke nggak atas. ada ya? Nggak ada. Kecuali beli mobilnya bukan Toyota, Bu. Mau beli mobil gitu. merek Cina mungkin ada kali, Bu ya. Jadi misalkan anggap range-nya anggaplah 200 jutaan gitu ya. Iya. 200 jutaan. Maklum Bu Ana ini bukan tukang beli mobil jadi nggak gitu. Makanya dia agak-agak kabu-abu. Tapi kalau ditanya berapa harga cabai pasti dia tahu. Ya. Lanjut ya, Bu. Anggaplah 200 juta, 250 juta lah, anggaplah 250 juta sampai 400. Oke ya. Kemudian saya tanya gini, Bu, dari semua yang tadi Ibu sebutkan, harga terjangkau, irit bensin, muat buat keluarga, nyaman bisa buat mereka istirahat. Berempat. Berempat kan? Memang 4 ya. Mana? Spare partnya gampang. Oke, spare partnya gampang. 5 ya, Bu. Nah, sekarang saya mau tanya sama Ibu. Nah, ini berikutnya ada value map. Dari 5 kriteria tersebut, menurut Ibu, mana yang paling penting dari antara 5, Bu? Irit. Irit yang paling penting. Oke. Nah, terus kemudian saya tanya. Nah, makasih, Bu. Nah, kalau saya boleh tahu, mana yang paling kurang penting, Bu? Dari 5 itu, Bu? Spare part penting juga sih ya. Cuman kan pasti. memang tidak setiap saat Tidak ya. setiap saat. Jadi itu ya, Bu, spare part. Jadi udah ya. Nah, kemudian saya tanya sama Ibu, Bu, sebelumnya saya mau nanya, Bu, Ibu sudah ngeliat mobil apa saja, Bu? Nah, ini adalah mencari tahu dia sudah meng-compare kemana saja. Makanya tekniknya bagus banget nih, Bu. Compare kemana aja, Bu? Wah udah kemana-mana sih. Ada Merek apa, Bu? Toyota, Honda, Oke, Toyota, Honda. Nah, saya mau tanya nih, Bu. Mitsubishi ya. Ini bukan Expander. karena kita mau ngomong tentang tipe merek ya. Ini maksudnya ini kebetulan aja. Jadi anggaplah kita mobil apa antah berantah lah ya. Saya mau nanya sama Ibu. Bu, kalau saya mau tanya, Bu, tadi Toyota. Walaupun Ibu nggak ngerti mobil kan, Toyota apa gitu nggak ngerti. Toyota kan tadi Ibu bilang yang paling penting irit. Menurut Ibu Toyota irit nggak? Irit. Oh, irit ya. Itu bagus banget. Kata orang ya. Oh, kata orang. Oke. Nah, terus kemudian mengenai tadi Honda. Menurut Ibu Honda itu irit nggak, Bu? Katanya juga irit. Kata irit. Nah, Iya. kalau antara Toyota sama Honda, menurut Ibu yang mana paling irit? Menurut Ibu, persepsi Ibu. Kalau Ini saya- bukan masalah benar atau salah ya. Ingat teman-teman, nanti yang mau jualan mobil nanti komplain lagi. Enggak, ini cuman hanya Mobil dialog. A dan B aja gitu Ya, ya. dialog aja ya. Nggak apa-apa. Honda sama Toyota menurut Ibu mana yang paling irit? Kalau teman-teman sih banyak kan pakai Toyota ya. Oh, Toyota. Jadi Toyota ya yang sesuai dengan harapan Ibu ya, Bu. Oke. Nah, dengan gambaran ini berarti saya sudah tahu bahwa Toyota akan menjadi prioritas utama nih kalau kita tidak bisa membeat mereka atau mengalahkan si Toyota dari sudut tentang Irit. irit. Dalam konteks jualan ke Ibu, itulah yang disebut namanya hot button, Bu. Kemudian misalnya saya ngomong, wah kebetulan, Bu, merek mobil saya XYZ gitu ya, itu mobilnya juga irit, Bu, bensinnya. Nah kayak gitu kan, irit juga bensinnya dan spesial luas. Misalkan contoh, Iya. jadi otomatis saya bisa menggiring customer ke arah produk saya sehingga jadi membeli produk saya. Begitu, Bu. Berarti iritnya itu dipakai gitu ya. Betul. Kalau misalkan ternyata nggak semua irit, berarti saya masih bisa unggul. Itu yang disebut namanya hot button teknik bagaimana untuk closing. Begitu, Bu, mungkin. Berarti hanya ada 2 cara ya Coach ya. Jadi Mencari
Oh, nah itu Mencari yang pertama yang hot kriteria. button berdasarkan kriteria. Iya. Atau misal saya tanya kepada Mapping ibu, kan yang misal saya tanya sama ibu, Bu, apa sih yang paling penting dalam hidup ibu? Karena lagi ngobrol-ngobrol, misalkan anak, ya pasti artinya apa? Irit dan anak menjadi bagian penting dong. Nah saya akan ngomong tentang itu. Apalagi misalnya saya tahu anaknya gitu ya, kebetulan kan anak namanya Matthew gitu ya, menjadi wah kebetulan ibu, anak ibu bisa enjoy di mobil nih, bisa tidur-tiduran. Kena nggak jadi kegiring? Nah itu yang membawa menjadi nilai yang paling penting. Masuk akal? Iya, iya. Oke. Mungkin itu aja sih Bu kayaknya topik ini. Oh gitu ya. Oke. Berarti hanya ada itu aja ya Coach ya, untuk mencari hot button. Hot button itu memang cuma Berarti itu. value-nya. Betul. Baru Value kita ada dua, mapping atau ya. kriteria atau value mapping. Kriteria, Iya. baru kita mapping gitu ya. Baru kita mapping. Berarti mencari keterangan lebih detail. Keterangan lebih detail. Kita bisa tahu bahwa kita unggul apa enggak. Tinggal compare kepada orang lain jadi lebih gampang. Sekalian kita bisa tahu dia compare-nya udah kemana Betul, gitu betul, ya. betul. Nah, wah, teman-teman nih, sahabat sales, terutama kalau teman-teman yang punya produk-produk yang memang ya butuh untuk menggali lebih jauh, untuk menemukan value, untuk kriteria lebih jauh, bisa dipakai ya teknik ini seperti itu teman-teman. Oke, sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu bincang-bincang kita, dan bersama saya dengan Anna Melani. Dan saya Coach Antonius Arif. Sebelumnya buat Anda yang tertarik ingin belajar dengan kami, Anda bisa mengundang kami atau masuk ke website kami corporaconsulting.com, atau bisa menghubungi langsung Bu Ana, persis nomornya ada di bawah ini, atau Anda bisa masuk untuk pelatihan online kami di salesuniversity.id. Nanti di sana ada pelatihan online. Oke? So sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Bye bye.